lama-lama Miss Gosip pindah lagi tuh nyebrang. Coba aja lihat, perhatikan ya, kalian perhatikan ya. Kenapa? Karena mereka melihat sisa kesempatan Nikita Mirzani itu hanya tersisa 2 kesempatan lagi, guys. 2 kesempatan lagi Nikita Mirzani punya kesempatannya. Ya apa? Untuk kasasi, kemudian juga ada peninjauan kembali. Itu aja. Ya. Mungkin mereka nilai ya, pendukung-pendukung yang berpindah ini, mereka menilai bahwa sudah tidak ada lagi keuntungan yang bisa mereka ambil dari Nikita Mirzani, dari kasusnya Nikita Mirzani. Sehingga ketika ya, saya tidak saya disclaimer, saya tidak menjudge seseorang ya. Saya tidak menjudge seseorang ini di sini ya. Saya hanya menggambarkan, saya hanya mengilustrasikan, saya hanya menganalogikan. Ketika suatu keadaan sudah tidak menguntungkan lagi untuk seseorang, kemudian ya ada satu penawaran yang dia melihat di situ masih ada kesempatan untuk dia mengambil suatu keuntungan di dalam situ, maka dia akan mulai menimbang mana yang memberikan keuntungan terbesar dan akan lama keuntungannya itu. Sehingga pada akhirnya dia mengambil suatu keputusan bahwa ya oke, gue akan mengambil kesempatan yang masih panjang. Jangan dibelain aja. Iya, karena memang ada orang-orang yang memang kuat, duitnya nggak berseri di balik ini, yang sempat dihubungi oleh DRL di malam tersebut. Nah, dok, makanya dia bisa mobilnya bisa masuk itu, dok. Mobilnya bisa masuk. Jadi nanti Dotif akan tanya siapa orang yang mengizinkan mobil tersangka Krimsus PMJ masuk. Karena kalau masuk tuh harus ngetap. Udahlah ya, siapapun yang nge-backup dia, aparat penegak hukum, swasta, ya pengusaha, mundur. Yang kalian lawan ini serigala yang nggak ada bisa di setting diatur-atur. Jadi kemarin pun Bang Hotman juga ngehubungin Doktif, nanya bisa nggak sih damai, ini teman-teman di sekitarin kita meminta tolong bisa nggak sih Doktif damai aja sama Dracula. Nah, Doktif bilang, Bang, ini bukan cuma Doktif, ini masyarakat, jutaan masyarakat yang dirugikan, nggak sesimpel itu. Dan dia menggunakan nama dokter loh. Bukan sebagai pengusaha biasa, jadi nggak segampang itu gitu. Ini bukan uang miliaran, puluhan miliar dibayar Doktif terus Doktif diem. Itu mengkhianati dong konsumen-konsumen yang udah rugi. Kan Doktif bilang dari awal, Bang, yang Doktif mau kembalikan audit pembelian yang kamu masyarakat itu kan beli berapa ratus miliar nih. Kan tinggal dicari datanya, kamu kembalikan uang itu ke masyarakat, ke konsumen kamu. Master Blackjack sedang membicarakan MG. Siapa di antara kalian yang masih percaya bahwa si MG ini benar-benar sadar, benar-benar menjadi pendukung Nikita Mirzani? Kalau saya pribadi tidak percaya sedikit pun, karena mereka ini polanya hampir sama. Di mana yang mendatangkan cuan, maka mereka akan merapat di situ. Setelah mereka merasa, oh tidak menguntungkan lagi, mereka akan berbalik pindah kubu. Di mana yang mendatangkan cuan, maka disitulah dia akan merapat. Contoh kecil MG. Beberapa waktu yang lalu dia bikin VT menyerang Ibu HS. Ibu HS sempat mengirimkan pesan ancaman untuk melaporkan MG ini. Kemudian dia menyampaikan permintaan maaf dan setelah itu selesai. Dan tiba-tiba MG menyerang FS. Dengan narasi-narasi yang menyudutkan FS. Ada tuduhan di situ, ada fitnah. Lalu apa tanggapan FS? Awas ya, nanti jangan kaget kalau tiba-tiba Anda dipanggil oleh pihak kepolisian. Apakah Anda percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ibu FS? Atau itu hanyalah skenario atau settingan? Baca komentar ini dari pemilik akun Alessa Fatimah. Itu cuman settingan. MG itu sebenarnya ada di kubunya FS. Karena bukti-bukti jelas Miss Gosip pernah
mencaci, menghina, memfitnah NM. Akhirnya mau dilaporkan pihak NM. Terus sama si FS disuruhlah si Miss Gosip berpura-pura di kubu NM dan disuruh seolah-olah menyerang FS supaya laporan dari NM tidak lanjut. Aku yakin FS itu nggak mungkin lah mau memenjerongkan Miss Gosip. Kalian paham kan sampai di sini? Kemudian hasil live antara Master Blackjack dan Doktif. Kata Doktif, ada seseorang pengacara senior menghubungi Doktif. Dok, damai sajalah dengan DRL. Damai katanya. Segampang itu. Bang Hotman meminta kepada Doktif untuk berdamai dengan DRL. Lalu apa jawaban Doktif? Oh, tidak segampang itu. Nggak sesimpel itu. Karena ini bukan hanya masalah antara DRL dan Doktif loh. Tapi ribuan konsumen yang diduga telah dirugikan oleh DRL. Berapa total kerugiannya? Ratusan miliar rupiah. DRL diduga melakukan penepongan terhadap ribuan konsumen dan para konsumen mengalami kerugian ratusan miliar rupiah. Bayangkan sajalah uang segitu banyaknya dihasilkan oleh DRL dengan cara menepong customer, kata Doktif. Dan Bang Hotman tiba-tiba nelpon Doktif, damai saja. Dan kita tahu bersama Doktif dan Nikita ini satu frekuensi. Pasti Doktif langsung teringat. Alah Bang Hotman, kemarin Nikita Mirzani menghubungi Bang Hotman meminta bantuan untuk mengawal kasusnya Nikita, tapi Bang Hotmannya nggak mau. Lalu sekarang karena temannya sudah TSK, Bang Hotman tiba-tiba menelpon saya dan meminta untuk berdamai. Ya nggak bisa gitu dong Bang Hotman. Kemarin Nikita Mirzani kau tolak. Ya saya akan nolak juga ketika Anda meminta saya untuk berdamai dengan DRL. Dan ada satu komentar di sini yang sangat menarik perhatian. Sampai-sampai direspon oleh Master Blackjack. Pantas Bang Hot bilang, Nikita jangan kasasi. Lalu dijawab, benang merahnya akan terlihat. Emang kenapa kalau Niki kasasi kak? Berarti masih mencari keadilan karena tidak bersalah. Betul sekali jawaban yang sangat cerdas dari Master Blackjack. Kasasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani bukan hanya sekedar mengajukan memori kasasi, tapi ada keyakinan 1000% dari Nikita Mirzani tidak bersalah di kasus ini. Makanya dia berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan ingatkan video yang saya bagikan kemarin terkait JPU yang sudah tidak punya kepentingan lagi untuk mengajukan kasasi karena berdasarkan KUHP terbaru hanya Jaksa Agung yang berhak untuk mengajukan kasasi. Benar banget apa yang Master bilang, pada terkuak semua dan pasti ketakutan. Makanya mereka ingin berdamai. Nikita Mirzani saja diajak berdamai nggak mau. Karena syarat untuk mengajukan perdamaian, Nikita Mirzani harus mengakui kesalahan kepada RG. Oh kata Nikita, tidak bisa. Ngapain saya meminta maaf atas kesalahan yang saya tidak perbuat? Mendingan saya dihukum. Dan itulah yang terjadi saat ini. Pasti seru dan akan terkuak semuanya. Itulah tabur tuai. Asal melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dan satu persatu mendapatkan balasannya. Jangan mau damai Doktif. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap Doktif. Doktif juga menjaga kepercayaan dari masyarakat. Apa jadinya kalau tiba-tiba Doktif berdamai dengan DRL? Pasti masyarakat akan kecewa. Kalau sampai damai, pasti masyarakat banyak banget yang kecewa. Bisa hilang respect terhadap Doktif. Justru ini yang ditunggu-tunggu. Gongnya DRL yang kebal hukum bisa masuk. Berapa ratus M duit rakyat yang diambil sama DRL dengan iming-iming tomat biusuk. Untung aku nggak beli. Hampir beli katanya, tapi nggak jadi. Gara-gara Doktif speak up. Nah, ini salah satu calon korban yang ingin beli white tomato. Gara-gara statementnya Doktif, tiba-tiba dibatalin. Katanya ada white tomato. Ternyata seperti yang dirilis oleh BPOM. Saya sangat menyayangkan kenapa Nikita mau banding. Terbukti hukumannya 6 tahun. Takutnya kalau kasasi naik, kasihan Nikita dan anak-anaknya. Sepertinya Mbak Erna tidak tahu kenapa Nikita Mirzani sampai ikutan mengajukan banding, karena JPU yang duluan mengajukan banding. Dan di situ ada balasan yang sangat
cerdas dari Master Blackjack, karena ketika kita tidak bersalah, maka keadilan harus dikejar, bukan pasrah dan menerima fitnah. H-1 menjelang pemeriksaan lanjutan untuk menyelesaikan 15 pertanyaan, tiba-tiba Dr. Richard Lee posting story ini tumbang untuk yang kesekian kalinya. Jadi DRL lagi diinfus, ceritanya lagi tak berdaya, lagi sakit. Kemudian ada postingan dari Doktif. Mungkin maksud Doktif just wasting time doang, menghabiskan waktu atau ngundur-ngundur waktu, dan semakin DRL menghindar akan semakin bulat keputusan PMJ untuk masukin ke dalam sel. Jangan buat alasan sakit ya, atau dokter dari rumah sakit Polri yang akan turun tangan untuk membuka kedok kamu. Gentle dong, dan berani bertanggung jawab atas semua perbuatan kamu. Ditunggu besok di Polda Metro Jaya. Kita tunggu sampai sore hari apakah DRL datang atau tidak. Dan ingat kata Doktif, dokter dari rumah sakit Polri akan melakukan investigasi yang lebih mendalam terkait kondisi kesehatan Anda. Sekarang zamannya canggih, bisa tahu orang ini benar sakit atau hanya berpura-pura. Jadi untuk DRL, masyarakat Indonesia tidak akan pernah berhenti untuk mengawal kasus ini. Kemarin dipanggil minta pulang cepat-cepat, alasannya sakit. Tapi besoknya masih bisa live. Oh begitu ya. Dan besok ada panggilan lagi, sekarang lagi sakit. Ada yang mengikuti keseharian dari DRL ini. Kemarin waktu pemeriksaan tiba-tiba ingin pulang karena lagi sakit. Keesokan harinya dia live jualan. Dan pada hari ini, yang merupakan jadwal pemanggilan kembali untuk DRL, tiba-tiba sakit. Ini polanya sangat teratur dan terukur.